Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Baik, yang pertama adalah manajemen organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen organisasi? Yang pertama adalah manajemen. Manajemen berasal dari dua kata, yaitu to dan manage, yang berarti mengendalikan, mengawasi, memimpin, serta menjalankan. Adapun menurut Haiman, yang dimaksud dengan manajemen dalam Encyclopedia of Skills, beliau menyatakan bahwa manajemen adalah proses mengendalikan atau proses mengawasi sesuatu guna merealisasikan tujuan. Yang kedua adalah organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi merupakan dan kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat atau sebagian kelompok. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya Ramadhani Burhanuddin, NIM 1917302015, akan mencoba menjelaskan sedikit tentang azas-azas organisasi. Di antaranya azas perumusan tujuan dan azas spesialisasi. Azas-azas organisasi. Sebuah organisasi yang kita tahu kiranya tidak serta-merta ada, tapi terdapat alasan mengapa organisasi tersebut ada. Dan keefektifan organisasi tersebut, keeksisan organisasi tersebut, dan kevakumannya. Apakah bisa eksis dengan batas waktu tertentu atau tidak ada batas waktu sampai eksis seumur hidup seperti itu. Yang pertama yaitu azas perumusan tujuan. Dipandang dari segi manapun, baik definitif sistem maupun keeksisan organisasi, tujuan merupakan azas yang harus bahkan wajib ada dalam organisasi. Karena apa? Karena dengan tujuan, organisasi akan mempunyai orientasi yang jelas, tidak mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, dan lebih mempunyai jati diri dan ketegaran dalam menghadapi masalah. Tujuan organisasi ini berdiri itu untuk apa? Apakah ingin mendukung program pemerintah atau malah menghancurkan? Nah, itu harus ada tujuannya. Yang kedua yaitu azas spesialisasi. Azas spesialisasi itu lebih pada bersifat khusus. Maksudnya itu adalah azas spesialisasi ini dimiliki oleh para anggota-anggota yang dapat menjadi pertimbangan dalam meletakkan anggota tersebut pada tempat yang disesuaikan. Contohnya azas spesialisasi kalau organisasi saya yang saya ikuti di kampus itu KSR PMI, itu mempunyai banyak spesialisasinya seperti menjadi bidang diklat, bidang pendidikan dan pelatihan, lalu bidang yang mengurusi kesejahteraan anggota, lalu bendahara, sekretaris. Itu pun harus ada spesialisasi tertentu. Tidak serta-merta semua orang bisa menjadi menduduki jabatan tersebut tanpa adanya spesialisasi. Oke, untuk selanjutnya asas-asas organisasi yang ketiga, yaitu hierarki wewenang. Wewenang adalah hak seseorang anggota organisasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan sukses. Antara tugas dan wewenang dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Seseorang anggota diserahkan tugas mempunyai tanggung jawab agar tugasnya dapat terselesaikan. Tanggung jawab dapat dipenuhi bila ia mempunyai wewenang tertentu dalam tugasnya. Tanpa wewenang, tanggung jawab tak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan hierarki wewenang adalah susunan dari tingkatan wewenang yang akan memberikan pengawasan dan keputusan pada anggotanya untuk mencapai tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin tunggal sebagai kesatuan perintah. Hierarki wewenang bergantung pada tanggung jawab yang diberikan, biasanya berupa divisi ataupun subdivisi yang mengurusi dalam suatu bidang dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab pada pemimpin tunggal sebagai koordinator dari sebuah koordinasi bidang. Sehingga dari sini terjadi pembagian tugas kerja yang jelas dan pekerjaan anggota pun dapat terkombinasikan dengan cara yang bagus dan efisien. Adapun yang keempat, ada sistem aturan, yaitu sebagai pengikat sekaligus rel bagi para anggota organisasi baik dalam tingkat atas sampai tingkat paling bawah.
agar berjalan sesuai dengan aturan, harmonis, dan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab hingga akhirnya dapat berjalan selaras sesuai tanggung jawab yang dimandatkan. Sistem aturan di sini dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dan disearahkan dengan pencapaian tujuan. Impersonalitas atau disebut juga pelayanan diri sendiri dan lebih menyampingkan urusan pribadi daripada tujuan bersama. Impersonalitas adalah wujud dari konsep tentang total quality management, di mana salah satu unsur yang terpenting adalah keaktifan dan komitmen semua pegawai atau anggota organisasi dalam urusan kualitas dan perkembangan organisasi, menandai munculnya bentuk organisasi yang kurang kalau tidak birokrasi. Kemudian manajemen organisasi. Manajemen merupakan jantung dari kesuksesan sebuah organisasi. Manajemen tak layaknya sebuah sistem sistematis yang terpantau, mengatur sebuah kesatuan individu untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula sebaliknya, manajerial yang buruk akan mengantarkan organisasi yang tidak baik. Akibatnya akan terjadi kesalahan dalam melakukan tanggung jawab, semestinya dilakukan dan menjauhkan dari tujuan yang ditetapkan. Jadi, manajemen organisasi adalah wadah yang mengakomodasikan individu-individu, mengorganisir dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan kapasitas lembaga atau organisasi yang mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen organisasi. Tujuan organisasi bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek keorganisasian maupun dari aspek manajemen. Dari aspek organisasi, tujuan dari manajemen organisasi dapat mempermudah cara kerja organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sedangkan dipandang dari aspek proses manajemen sendiri dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, planning, organizing, executing, controlling. Ya, selanjutnya adalah organizing. Organizing merupakan kegiatan dasar manajemen. Secara umum, pengorganisasian ini adalah kegiatan yang memadukan dari sumber-sumber yaitu manusia, modal, kemudian fasilitas, serta menanggungkan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pengorganisasian dapat tercapai karena tugas yang telah diberikan itu telah terlaksana gitu. Terus kemudian adalah actuating. Actuating adalah fungsi fundamental manajemen ketiga. Di sini fungsi actuating adalah memberikan motivasi, komunikasi atau bahkan berupa penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri kepada para anggota sehingga mereka berkeinginan atau bersemangat untuk menjalankan semua tugas demi tujuan bersama. Poin yang selanjutnya adalah kontrol. Kontrol adalah suatu kegiatan manajemen yang meliputi pemeriksaan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menemukan adanya kelemahan, kemudian dibenarkan. Untuk tujuan kontrol tersebut ialah untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi di dalam organisasi tersebut. Untuk poin yang selanjutnya yakni evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut. Untuk tujuan evaluasi ialah meningkatkan kualitas program atau meningkatkan mutu program dan memberikan penggunaan sumber-sumber yang telah direncanakan di organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam pekerjaan, dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan. Suprihanto mengatakan bahwa tujuan evaluasi
antara lain: yang A. Sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang. Yang B. Untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen saat ini serta di masa yang akan datang. Yang C. Memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program, hal lain perubahan kecil yang terus-menerus, dan mengukur kemajuan target yang telah direncanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.